siang Bu Isra. Waalaikumsalam, siang Bu. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Ya. Alhamdulillah saya juga sehat. Bu Isra, 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Ibu Isra kalau saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelas Ibu. Nah, untuk supervisi akademik ini kan ada 3 tahapan nih Bu ya yang harus kita laksanakan. Yang pertama, observasi, di mana harapan kita sama-sama di siang hari ini kita bisa dapat berdiskusi dan bertukar pikiran terkait kesiapan Bu Isra untuk melaksanakan supervisi. Dan juga agar pelaksanaan supervisi Bu Isra nanti berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, dan juga untuk meningkatkan kemampuan Bu Isra dalam akademik, kemudian pengetahuan serta pengalaman Ibu dalam proses pembelajaran. Iya, saya senang sekali. Saya senang juga ya kalau di supervisi seperti ini saya bisa bekerja sama dengan Ibu dan saya juga bisa meningkatkan kompetensi saya di dalam pembelajaran ya. Kalau nanti ada kekurangan dan kekurangan yang saya lakukan bisa kita berdiskusi berdua ya. Bagaimana ini dengan melaksanakan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Baik Bu, tujuan kita hari ini untuk berdiskusi terkait persiapan Bu Isra dalam pelaksanaan supervisi nantinya. Kira-kira kalau boleh saya tahu nih, nanti Bu Isra akan menyampaikan materi tentang apa? Baik, materi yang akan saya sampaikan untuk supervisi ini adalah tentang konsep perhitungan pendapatan nasional. Baik, terkait dari materi tentang konsep pendapatan nasional ini tentu ada tujuan pembelajarannya ya kan Bu. Nah, yang akan Ibu capai nanti di kelas dengan tujuan ini kemudian dicapai oleh peserta didik, kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu supaya siswa mampu dalam menghitung pendapatan nasional. Kemudian dari tujuan pembelajaran ini nanti area apa nih yang akan Ibu kembangkan? Iya, seperti tadi ya, kan tujuan pembelajaran saya yang pertama itu menghitung. Nah, di sini saya ingin meningkatkan literasi siswa saya. Jadi dengan membaca mereka mampu memahami bacaan, kemudian mereka juga akan mencatat informasi baru juga mengenai materi ini. Nah, ini juga dapat meningkatkan literasi mereka dalam membaca. Terus kedua, dalam tujuan ini pengamatan nanti mereka lakukan pengamatan bersama kelompok mereka. Dengan itu mereka akan belajar berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-temannya bagaimana menjawab kemungkinan yang akan didiskusikan di dalam kelompok. Luar biasa sekali Bu Isra ya. Jadi ada kerjasama yang baik ya di antara teman-temannya. Jadi area yang Ibu kembangkan itu yang pertama adalah meningkatkan literasi siswa, dan yang kedua adalah supaya anak itu bisa berkolaborasi ya, saling berdiskusi antara satu dengan yang lainnya. Luar biasa sekali Bu. Nah, kalau boleh saya tahu nih, apa-apa saja nih yang sudah Ibu persiapkan untuk supervisi nantinya? Seperti ini Bu ya, yang sudah saya persiapkan untuk supervisi ini yang pertama adalah membuat modul ajar kan. Kemudian sesuai dengan yang Ibu bilang kemarin ya, modul ajarnya harus ada integrasi KSE dan diferensiasi ya. Walaupun saya belum kurang ngerti dengan diferensiasi, saya akan coba ya. Selain modul ajar ini saya juga menyusun LKPD yang saya buat dalam 3 kelompok. Kemudian di sini saya juga membuat LKPD-nya itu berbeda-beda sesuai dengan kelompok kesiapan kelompoknya. Kemudian juga saya juga menyiapkan alat peraga yang akan menunjang pengalaman mereka tentang materi yang akan saya berikan. Saya juga menyiapkan asesmen penilaian untuk bentuk asesmennya itu ada 3 ya. Kelompok yang akan saya gunakan menilai mereka pada saat bekerja nanti. Luar biasa sekali Bu. Baik Ibu. Jadi Ibu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Luar biasa itu sekali. Rasanya sudah tidak sabar ya, saya ingin melihat pembelajaran Ibu Isra besok. Nah, setelah saya mendengar nih persiapan-persiapan dari Ibu Isra, strategi yang Ibu sampaikan untuk pembelajaran berdiferensiasi ini, jadi kapan nih Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut?
dari rencana pembelajaran yang sudah saya buat, mungkin karena nanti ada jam ekonomi di hari Kamis ya, jam 5.06, jadi kita adakan di hari Kamis tanggal 16 Oktober ya. Nah, jadi besok pada hari Kamis saya akan datang ke kelas Ibu Isra untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Kemudian setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, kita adakan percakapan kembali ya Bu ya, yaitu pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh Ibu pengajar praktik saya. Nah, sebelum kita mengakhiri, kira-kira apa saja nih yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan itu gambarannya untuk pembelajaran saya besok ya, seperti model ya, strategi pembelajaran yang akan saya gunakan, juga media-media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran besok. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang dengan saya di pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas besok. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Siang. Apa kabar ini? Baik. Kita belajar nih, kemudian ada siap atau belum belajar ya? Punya mana? Alat tulisnya. Ambil alat tulisnya dulu. Belajar ada alat tulisnya sama sekali. Sudah siap ya belajarnya? Jadi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Coba berdoa dimulai. Dan doa semoga kali ini berjalan dengan sukses dan memberi manfaat untuk kita ya. Jadi sekarang itu mau absen dulu. Almira Ramani, Ayu Maria, Asia, Emi Stina, Fakri Galili, Oka Novana, Oka Lina, Fabiana, Fitriani, Ayatul Nisa, dan Muslimah, Yulaila, Khairul Haji, Muhammad Al-Fahir, Khairatul Qurra, Nadarin, Nazira, Isa Fernanda, Nurul Fadila, Nurhaliza, Istri Nabila,
tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama mengidentifikasi konsep dari pendapatan nasional, yang kedua menguraikan konsep pendapatan nasional, yang ketiga menghitung konsep pendapatan nasional. Nah itu tujuan pembelajaran kita hari ini, karena hari ini materi yang kita pelajari adalah konsep pendapatan nasional. Ada di mana saja sumber pendapatan negara? Ada yang tahu? Sumber dari pendapatan negara di mana? Bedanya? Ada? Silakan. Produksi atau ya, produksi atau nilai tambah itu kan? Pengeluaran. Dengan manajemen pengeluaran itu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia SPD, SMA Negeri 1 Payapakum. Saya CGP Angkatan 11 Aceh Utara. Pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Ibu Israwati SPD dan didampingi oleh pengajar praktik saya Ibu Zuraida Fatimi SPD. Baik Ibu Isra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Isra kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Baik Ibu, dalam percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Isra terkait dengan jalannya observasi yang sudah Ibu lakukan pada minggu yang lalu. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Ibu dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah berlangsung pada minggu yang lalu? Iya, baik ya. Perasaan saya karena ini baru pertama kali saya diobservasi di dalam kelas, saya merasa gugup ya, agak deg-degan, kemudian tegang juga ya. Tapi alhamdulillah semua berjalan. Alhamdulillah Bu ya, berarti sudah berjalan dengan baik. Nah, jadi Ibu bisa nggak diceritakan kembali area yang sudah Ibu kembangkan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan selama dalam pembelajaran? Baik ya, untuk area pengembangan di sini saya lebih mengembangkan pada area numerasi sama kolaborasi siswa di dalam kelompok, karena kan materi saya kemarin itu kan pendapatan nasional, menghitung pendapatan nasional ya. Kemudian di sini sebelum saya dilakukan observasi, saya juga mempersiapkan diri dengan lomba belajar ya, yang berdimensi dan PSI juga ya, walaupun belum sempurna sekali tapi sudah saya lakukan. Alhamdulillah Bu ya, mudah-mudahan dengan langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan semua tentang pembelajaran berinisiasi, kemudian nanti bisa kita terapkan di KPI ini. Baik Ibu, nah di sini tadi Ibu mengatakan area pengembangannya ada pada kegiatan literasi dan kolaborasi tadi ya, di mana siswa Ibu ini menunjukkan kegiatan literasinya dan kolaborasinya dalam kerja kelompok. Nah Bu, menurut Ibu sejauh mana nih area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah berhasil dilaksanakan sesuai dengan harapan Ibu atau tidak? Menurut saya alhamdulillah ya sudah berjalan dengan baik, walaupun ada beberapa kekurangan ya. Itu yang saya rasakan. Sudah ya, alhamdulillah sudah terlaksanakan baik Bu, bagus sekali. Nah menurut Ibu nih, apa nih kendala yang Ibu hadapi selama proses pembelajaran di kelas? Ada nggak? Maksudnya ada tantangannya atau permasalahan yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran? Pastinya ada ya kendala-kendala yang kita hadapi di dalam kelas. Kalau kemarin katanya itu banyak siswa dan mahasiswa yang masih kurang aktif di dalam kelompok. Kemudian dalam manajemen waktu juga ya, karena siswa pada saat mengerjakan tugas itu waktunya lama sekali selesai. Jadi manajemen waktunya agak sulit. Berarti manajemen waktu, berarti terlalu lama ya. Baik, alhamdulillah.
alhamdulillah sampai saat ini itu sudah ada perubahannya ya. Baik Bu, mengapa hal itu bisa terjadi? Ada nggak pemicu permasalahan itu terjadi pada siswa ini? Tentunya ada ya, karena saya sudah tanya ke beberapa siswa kemarin itu kenapa mereka kurang fokus. Ada yang jawab karena belum sarapan pagi, jadi mereka kurang fokus ya dalam belajar. Nah, dengan adanya kendala-kendala tersebut, kemudian ada nggak solusi yang tepat menurut Ibu dalam menangani masalah tersebut? Kalau menurut saya solusi yang tepat itu kalau yang saya lakukan kemarin itu saya sering ya setiap hari itu memberi nasihat atau memberitahu mereka kalau sarapan pagi itu harus Perlu ya, wajib dilakukan. Jadi mereka lakukan supaya mereka nanti lebih fokus dalam belajar. berarti tanpa adanya sarapan mungkin tidak bisa fokus ya terhadap proses belajar. Baik Bu, terima kasih. Mungkin kalau dalam masalah yang Ibu ceritakan tadi, saya ini mengingatkan kembali kepada siswa pentingnya sarapan. Berarti Ibu sudah menyampaikannya kan? Kemudian Ibu sudah juga menyepakati durasi waktu yang pengerjaan tugasnya bersama siswa-siswa. Semoga kedepannya nanti terrealisasi dan dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Nah Bu, jadi kalau boleh saya tahu nih, Ibu mau melakukan apa yang Ibu telah rencanakan untuk ke depan? Ya, kalau rencana saya akan saya lakukan secepatnya yang untuk memperbaiki kinerja saya sendiri. Baik Bu, nah jadi terima kasih banyak untuk jawaban-jawaban Ibu. Semoga semua rencana kita dapat terrealisasi dengan baik sesuai harapan. Nah, baik, sekarang saya akan memberikan waktu kepada Ibu PP saya, yaitu Ibu Zuraida Fatmi, untuk memberikan umpan balik terhadap percakapan pasca observasi ini tentang kegiatan observasi kelas yang Ibu saran. Baik, terima kasih Bu Fauziah atas waktu yang diberikan. Dari berdasarkan percakapan observasi yang sudah Ibu lakukan, secara keseluruhan memang sudah bagus, cuman ada sedikit yang dalam tanda petik ya, maksudnya di dalam dalam Ibu menggali kemampuan ini sebenarnya yang solusi itu sebenarnya Ibu yang harus Ibu sendiri yang harus meminta bagaimana mendapatkan solusi, maksudnya bukan Ibu Fauziah yang tanya apa sih solusi kira-kira, sebenarnya Ibu Isra yang gitu ya. Kemudian dari alur ceritanya saya lihat sudah terlihat ya, sudah terarahkan menurut alur kita, semuanya penampilan Ibu hari ini sudah bagus dan komitmen yang dilakukan juga sudah jelas ya, secepatnya akan dilakukan perubahan tadi dengan meminta siswa itu harus sarapan pagi lebih duluan sebelum ke sekolah, itu sudah sangat bagus. Kemudian di dalam proses coaching ini yang pertama yang kita lihat itu adalah bagaimana Bu Fauziah itu sudah berusaha hadir sepenuhnya, kemudian menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang reflektif, yang berbobot, dan tentunya Bu Fauziah sudah menjadi pendengar yang sangat aktif sehingga sudah mampu menggali kemampuan daripada Ibu Israwati untuk menemukan solusinya sendiri. Demikian sebagai penutup saya. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk tanggapan dan umpan baliknya terkait dengan kegiatan pasca observasi kali ini. Untuk akhir rangkaian kegiatan supervisi akademik yang sudah saya lakukan terhadap Ibu Isra, sesuai dari mulai percakapan kemudian sampai pra observasi, kemudian kegiatan observasi di kelas dan kegiatan pasca observasi hari ini. Nah, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Israwati dan Ibu Zuraida Fatmi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.